Artinya menguasai Turki sekarang. Pertanyaannya, kemana Erdogan? Ketika Turki di sini, hum yanziluna fil a'maq aw bidabik, mereka turun di a'maq atau di dabik. Ya, mereka akan menguasai a'maq atau dabik. Ini a'maq dabik, Turki. Nah, mereka berkuasa menguasai Turki yang saya tidak tahu bagaimana Erdogan. Kalau memang ini terjadi di zaman kita, Bapak Ibu, popularitas Erdogan sekarang sudah mulai turun. Ya, Ankara dan Istanbul sudah mulai ada partai apa kelompok yang mulai sudah menggeser reputasi Erdogan. Ini berita yang saya dapatkan dari seseorang yang berada di Turki. Ya, anak saya sendiri, beliau kuliah di sana, memberitahukan sekarang elektabilitas Erdogan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maksudnya kalah polling suara Erdogan. Nah, pertanyaannya lalu kemana Erdogan? Keberadaan orang-orang anti Erdogan ini yang membuka masuknya Bani Rom ke Turki. Dan umat Islam berada di Suriah saat itu, di Aleppo. Terjadilah perang yang saat itu perang berkecamuk dengan sangat dahsyat, dan itu pula perang nuklir terjadi. Saya ada simulasi tentang perang nuklir, tapi kalau saya tayangkan kita selesai jam 10 malam. Ada analisa perang nuklir Bapak Ibu. Yang ini memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, perang nuklir ini adalah perang nuklir penghabisan. Kenapa? Karena umat Islam kemudian pada saat itu akan berebut Konstantinopel dari mereka. Di bawah pimpinan Al-Mahdi. Al-Mahdi telah muncul sejak kita perang melawan Jazirah Arab. Karena Raja Syam akan mati di tangan Al-Mahdi. Dan Raja Syam adalah Raja Arab yang terakhir. Persia kalah tadi, Syam sudah kalah. Ya, maka umat Islam memerangi Rusia. Rusia pun ikut kalah ketika Suriah hancur. Maka kemudian perang melawan ratu besar yang setiap jejaknya meninggalkan darah-darah manusia, Amerika. Amerika bersekutu dengan Eropa yang turun di a'maq au bidabik Turki, dan itu dikalahkan. Summa tagzuna Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Eropa dan Allah memenangkannya untuk kalian. Akhirnya ini pun kalah. Ketika ini kalah, maka Israel pun akan kehilangan perlindungannya. Di saat itulah mereka dihabisi. Baik, nah di saat itulah kemudian umat Islam berhasil menguasai Konstantinopel. Kembali pasukan Al-Mahdi ke Suriah. Di situ mereka mendarat di Halab. Halab adalah Aleppo. Kenapa harus di Halab? Rasulullah SAW menyebutkan ketika umat Islam akan sholat berjamaah subuh, wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan, wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah Al-Mahdi dari kalangan kalian sendiri, wa huwa yusaffu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu wa tadilu. Falamma yusaffu sufufakum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat. Jika melihat ke bawah berjatuhan sesuatu mirip air, tanda telah berwudu di ruang angkasa, di langit sana. Kalau melihat ke atas berjatuhan sesuatu mirip mutiara. Yang zilu indal manaratil bayda, beliau turun di masjid bermenara putih. Tepat sekali di masjid bermenara putih itu, Sarkia Damaskus kata Rasulullah, menara putih itu cuma di Aleppo, dan itu bernama Masjid Umawi. Di saat itulah turun Nabi SAW. Ketika Nabi saya turun itu di menara putih, dan ini menara putihnya. Ini di Masjid Umawi. Semua ulama ahli hadis menyatakan, terutama ulama Suriah, ini menara Isa bin Maryam. Ini alasan Suriah dihancurkan. Kenapa? Mereka yakin, sebagaimana kata-kata Rasulullah, ini akan menjadi tempat turunnya Nabi SAW untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Sementara mereka ini adalah musuh-musuh Islam. Betul? Maka Suriah dihancurkan dengan tujuan biar Nabi Isa nggak jadi turun di Suriah. Bapak Ibu, kemudian turun di Masjid Menara Putih. Imam Mahdi berkata, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Maka kanjeng Nabi imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Dikira Imam Mahdi Nabi Isa mau jadi imam, ternyata tidak. La taqaddam hadhihi uqimat lak. Ente ka harub. Ente ka harub.
Hadhihi uqimmat lak. Salat ini dikumandangkan untukmu hai fulan. Subhanallah. Inilah mulianya generasi akhir zaman. Nabi saja makmum di belakang orang yang memimpin penegakan sunnah Rasulullah di akhir zaman. Silakan buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam salat. Setelah salat dikumandangkan selesai, setelah salat selesai, Nabi Isa mengatakan iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Rasulullah SAW menyebutkan harumnya inna khairi jasadi inna tayyibu riha jasadi Isa bin Maryam satasumu ila tarfin nazar. Harumnya tubuh keringat Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Wa idza yasumuhumul kafirun, dan jika orang kafir mencium wanginya keringat tubuh Nabi Isa, matu baktatan, mati mereka tiba-tiba. Begitu pintu masjid dibuka, harum tubuhnya Nabi Isa salam tadi menghantam pasukan yang 70.000 tadi. Plak 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 plak, plak ngentep siga pedang. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Hatta walau yahtabi'um min waras syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Ya ibadallah, ya muslim, ya mu'min tal, fil warailah uqtulhu." Muslim kan dia, iya orang Yahudi kan dia bunuh payan dia, matikan dia. Illa garqad, kecuali pohon garqad. Fa innaha syajaratul yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Dajjal begitu melihat Nabi Isa ada di dalam masjid tadi, merinding dia, keringatnya bercucuran dengan deras. Wah, malaikat mautku sudah datang. Lari dia. Rasulullah menyebutkan, andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal, cuma dilihat aja, dia akan mati binafsi. Mata binafsi. Lau yasrukuhu. Andaikan Isa bin Maryam membiarkannya, dia akan mati dengan sendirinya. Pelongkan wela Isa bin Maryam paeh sorang ngantes si Dajjal teh. Tapi Allah berkehendak agar Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Ya, beliau membunuh Dajjal dan Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Dikejar tuh Dajjal. Lari ke barat, ayah Dajjal, ada Nabi Isa di barat. Gening ayah. Lompat ke Bogor, gening ayah di Bogor. Lompat ke Bandung, ayah di Bandung. Bingung dia. Hingga akhirnya dia kelelahan dan terdampar di pintu Lut. Di mana pintu Lut? 13 mil timur Tel Aviv. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Ya, kita tidak bisa memasukinya, hanya lewat saja, ya Bapak Ibu. Tapi ternyata di dalam ada sebuah pintu yang menarik. Rasulullah menyebutkan di pintu Lut. Di Lut ada sebuah pintu gerbang yang menarik Bapak Ibu. Apakah pintu gerbang ini yang dimaksudkan Rasulullah? Ini di pintu Lut. Jika benar nanti Dajjal dibunuh Nabi Isa di pintu ini, maka 3 agama besar dunia hancur. Yahudi yang menunggu-nunggu Mesias Tuhan-Tuhan mereka akan menyesal mereka. Ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Nasrani yang menunggu-nunggu Yesus Kristus ternyata mati. Dia adalah sosok yang sama, Dajjal, mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu kaum Majusi akhir zaman Iran, ternyata mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Inilah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Baik Bapak Ibu, itu beberapa rangkaian peristiwa akhir zaman. Dan saya tutup dengan satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Boleh? Karena kami yakin kebangkitan Islam akan ada di tangan pemuda. Lihat Ashabul Kahfi. Setiap kali Allah menegakkan kalimat tauhid, para pemuda selalu ada di garda terdepan. Betul? Ashabul Kahfi, pemuda bukan? Ashabul Ukhdud, seorang pemuda Waddah, usia 22 tahun. Tadinya dikader untuk menjadi magician, the master, malah menjadi ahli tauhid. Harusnya berguru kepada syaitun untuk menjadi tukang sihir, malah bertemu dengan Tolhah, dia menjadi beriman wahid sejati. Akhirnya Najran masuk Islam. Raja Jahdun marah, dibakar hidup-hidup. Ashabul Ukhdud, karena seorang pemuda mengislamkan satu negara. Lihat pula Muhammad Al-Fatih, pemuda, 1453 Masehi, tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang membukakan pintu untuk Rasulullah hijrah ke Madinah? Mus'ab bin Umair, usia 22 tahun. Dia tinggalkan harta kekayaannya di Mekah, dia tinggalkan cinta kasih ibunya, dia tinggalkan
idola gadis-gadis Mekah pujaannya. Dia demi Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Dan menjelang Rasulullah wafat, pasukan terbaik dikirim Rasulullah untuk perang Yarmuk, merebut Palestina dari Romawi. Siapa yang memimpin pasukan itu? Usamah bin Zaid, usia 17 atau 18 tahun. Artinya pemuda selalu agak-agak terdepan ketika kebangkitan Islam terjadi. Kebangkitan Islam tidak lama lagi, Bapak Ibu. Saya khawatir dan saya berharap memang 2024. Dan itu artinya akan melibatkan para pemuda. Pertanyaannya, negara mana yang akan dipilih Allah untuk memicu kebangkitan Islam? Itu barangkali, Bu. Ya, terima kasih. Insyaallah barangkali itu dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada DKM Masjid Raya Al-Muntakin. Terima kasih pada rekan-rekan yang sama-sama hadir. Terima kasih sudah. Ya, jika Allah berkehendak kita bertemu lagi dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.